Tuhan, sekarang kami anak-anakmu datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan hati kami ya Tuhan, hati kami yang tulus, hati kami yang ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Dan supaya dari firman-Mu ini dan beserta pujian-Mu ini juga dapat menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom di Generation. Sekalipun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus tetap melakukan ibadah ini secara serius, tidak main-main, karena tentu kita masih ingat pelajaran minggu lalu yang mengajarkan kita tentang ibadah, bahwasanya ibadah itu bukan berbicara tentang tempatnya, tetapi berbicara tentang hati.
Jadi sekalipun kita di rumah kita masing-masing, asalkan hati kita sungguh-sungguh, itu artinya kita sudah benar-benar beribadah kepada Tuhan. Maka mari persiapkan hati kita yang terbaik untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua bersatu dalam doa, memohon Roh Kudus ikut serta di dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di kesempatan kali ini. Berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Berterima kasih kami masih boleh beribadah sekalipun secara online seperti saat ini. Dan kami memohon kepada-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Biar kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, menyatakan isi hati-Mu, menyatakan rencana-Mu, sehingga kami anak-anak muda-Mu tidak bingung dan dapat tahu apa yang harus kami perbuat dalam waktu-waktu ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema firman Tuhan pada kesempatan kali ini sama seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, yakni hidupku menggenapi firman-Mu. Saya ingin mendorong setiap anak-anak muda yang beribadah pada kesempatan kali ini, supaya hidup kita tidak berlalu begitu saja, tetapi kita mau hidup kita menggenapi firman Tuhan. Karena di dalam firman ini ada janji Tuhan, di dalam firman ini ada rancangan Tuhan yang sangat indah. Di dalam firman ini, ketika kita menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bermakna. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sangat indah. Karena apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih indah dari apa yang dapat kita usahakan sendiri. Firman-Nya berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, ayat yang banyak dihafal oleh anak muda, bahwa aku tahu, kata Tuhan, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai umat Tuhan. Artinya Tuhan tuh punya rancangan untuk setiap umatnya. Untuk kita yang beribadah pada hari ini, Tuhan juga punya rancangan. Karena ketika Tuhan menenun kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu gak iseng coba-coba ciptain kita. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu memiliki sebuah rancangan yang indah untuk setiap kita. Oleh sebab itu Dia menenun kita, menciptakan kita di dalam kandungan ibu kita. Tuhan punya rancangan di dalam kehidupan kita, dan rancangan itu Dia sampaikan melalui firman-Nya. Oleh sebab itu sangat penting untuk anak-anak muda hidup menggenapi firman-Nya. Bahkan rancangannya itu, firman-Nya Tuhan berkata, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu, kepada kita semua, hari esok yang penuh pengharapan. Tuhan memiliki sebuah rancangan yang indah, yang besar untuk setiap kita. Memberikan hari esok yang penuh pengharapan kepada setiap kita. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi setiap kita. Apapun keadaan kita saat ini, sebesar apapun pergumulan kita di hari-hari ini, ketahuilah Tuhan sangat mengasihi kita. Dia punya rancangan yang besar di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Dia, kita memiliki pengharapan akan hari esok kita. Oleh sebab itu berusahalah segiat mungkin agar hidup kita sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan. Firman yang dijanjikannya, rencana-rencananya yang Ia bocorkan kepada setiap kita melalui firman Tuhan atau Alkitab yang saat ini kita pegang. Ketika Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari esok yang penuh pengharapan. Seharusnya firman inilah yang digenapi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua anak Tuhan hidupnya menggenapi firman ini. Ketika Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, bahwa hari esok itu penuh pengharapan. Tetapi saat-saat ini ada banyak anak Tuhan sekalipun yang hidupnya sudah tidak berpengharapan. Bahkan yang hidupnya sudah hancur. Masa depannya di dalam Tuhan seharusnya cerah, tetapi menjadi masa depan yang suram. Karena mungkin harus
berurusan dengan hal-hal yang negatif yang dilarang oleh negara, dilarang oleh Tuhan, sehingga masa depannya pun terganggu. Masa depannya indah di dalam Tuhan, tidak digenapi di dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan punya rencana yang indah ini tidak digenapi di dalam kehidupannya. Ini adalah celaka besar bagi kehidupan anak muda saat hidup kita, orang-orang muda, tidak menggenapi firman-Nya. Oleh sebab itu, di kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar untuk menggenapi setiap firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kehidupan kita tidak berlalu begitu saja, tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, tetapi bisa menjadi kehidupan yang indah di mata Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada seorang raja yang begitu bijaksana bagaimana caranya supaya firman Tuhan, supaya janji-janji Tuhan, supaya rencana yang telah Tuhan tetapkan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita pelajari bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12 akan membacakannya untuk kita semua. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini berbicara tentang Salomo yang mendirikan bait Allah. Daud tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mendirikan bait Allah karena satu dan lain hal. Tetapi Tuhan berjanji kepada Daud bahwa melalui keturunannya, yakni Salomo, Tuhan akan mengizinkan bait Allah didirikan. Dan pada firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Salomo sedang menggenapi janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Daud ayahnya. Salomo sedang menggenapi janji Tuhan yang telah Tuhan tetapkan untuk kehidupan seorang Salomo, yakni mendirikan bait Allah. Tetapi ada syarat yang harus dilaksanakan oleh Salomo agar bait Allah itu dapat benar-benar berdiri seperti apa yang dijanjikan oleh Allah. Tuhan berfirman kepada Salomo, ayat yang ke-12 tadi, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Di situ dikatakan, jika engkau melakukan hal-hal ini, maka aku akan menggenapi. Jadi janji Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, ada kalanya kita harus menggenapi firman-firman itu di dalam kehidupan kita. Sebab ada kalanya juga Tuhan mengajak kita untuk bekerja sama. Firman Tuhan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita tidak terjadi begitu saja. Makanya ada anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak menggenapi firman Tuhan. Bukan karena Tuhan ingkar janji, bukan karena Tuhan lalai menepati janjinya, tetapi karena kita tidak melakukan peran kita. Sesungguhnya firman Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan untuk kehidupan setiap kita, digenapi atau tidaknya, itu ditentukan oleh kita. Apakah kita turut berperan menggenapi janji itu di dalam kehidupan kita atau tidak. Dan itulah Tuhan ajarkan kepada Salomo. Tuhan mengajarkan bahwa untuk agar firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan Salomo, hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah hidup menurut segala ketetapanku. Salomo di dalam kehidupannya harus hidup menuruti segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka janji yang telah Tuhan sampaikan akan digenapi. Demikian juga dengan setiap kita. Apabila kita rindu hidup kita menggenapi firman Tuhan, menggenapi janjinya, menggenapi rencana-rencananya yang indah itu, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuruti setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Ada banyak ketetapan di dalam Alkitab, hal-hal yang memang sudah Tuhan tetapkan begitu adanya, dan tugas kita hanya menuruti itu. Maka ketika kita menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan,
hidup kita akan dapat menggenapi firman Tuhan, menggenapi janji Tuhan, menggenapi setiap rencana Tuhan. Yang pertama, hidup menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Di antara banyak ketetapan-ketetapan Tuhan, ada satu yang banyak dilanggar oleh anak-anak muda pada zaman sekarang, yakni seks. Tuhan sudah memberikan sebuah ketetapan bahwa seks hanya dapat dinikmati di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Ada wadah yang Tuhan khususkan untuk yang namanya seks, yakni pernikahan yang kudus. Oleh sebab itu, ketika Adam dan Hawa, manusia pertama dan kedua, Tuhan beri perintah untuk beranak cucu, namun sebelumnya Tuhan memberkati mereka terlebih dahulu. Setelah Tuhan memberkati Adam dan Hawa, baru selanjutnya Tuhan memberikan perintah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa ketetapan Tuhan yang namanya seks beranak cucu untuk beranak cucu itu hanya dapat dilakukan di dalam sebuah pernikahan yang kudus yang sudah diberkati oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi pada kenyataannya banyak anak muda yang melanggar ketetapan ini. Mereka melakukan seks di luar pernikahan, apapun alasannya. Hasilnya hanya sebuah kehancuran. Masa depan yang indah di dalam Tuhan, dia hancurkan karena anak-anak muda hidup tidak menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia menikmati seks sebelum waktunya. Oleh karena itu hidupnya hancur. Kita bisa melihat saat-saat ini, ada banyak anak muda yang seharusnya belum punya anak, tetapi sudah punya anak, bahkan sudah ditinggal pula oleh pasangannya. Hidupnya begitu merana, begitu hancur, begitu susah, tidak menggenapi firman Tuhan yang indah. Karena mereka hidup tidak menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Dari kehidupan mereka tentu kita juga dapat belajar bahwa memang firman Tuhan ini firman yang hidup, firman yang benar. Agar firman ini digenapi dalam hidup kita, kita harus hidup sesuai menuruti setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi yang pertama, apabila kita rindu hidup kita menggenapi firman Tuhan, turutilah setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kedua, dan melakukan segala peraturanku. Allah berfirman kepada Salomo, jikalau engkau mau janjiku digenapi dalam hidupmu, lakukanlah setiap peraturanku. Ini juga yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Kalau kita rindu hidup kita juga menggenapi firman Tuhan, menggenapi janji Tuhan, maka kita harus melakukan setiap peraturan Tuhan. Apapun itu peraturannya, kita harus hidup melakukan peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan itu Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Bukan karena Tuhan itu rese atau ribet, tetapi Tuhan memberikan peraturan-peraturan itu untuk kebaikan setiap kita, supaya kita hidupnya menggenapi janji Tuhan. Makanya Tuhan kasih peraturan-peraturan yang menjadi bimbingan untuk setiap kita, mengarahkan kita, sehingga hidup kita dapat menggenapi firman-Nya. Maka jika kita sungguh-sungguh rindu hidup kita menggenapi janji Tuhan, menggenapi rencananya yang difirmankannya di dalam Alkitab, hiduplah dengan melakukan setiap peraturan-peraturan Tuhan. Ada banyak peraturan untuk kehidupan anak-anak Tuhan dalam Alkitab. Bahkan untuk pasangan hidup pun Tuhan sudah menetapkan peraturannya, bahwa pasangan hidup anak-anak Tuhan harus yang seiman, tidak boleh yang berlainan iman. Karena Paulus mengajarkan bagaimana mungkin terang dan gelap dapat bersatu. Bagaimana mungkin Allah dan Ilah dapat bersatu. Ini sebuah peraturan yang Tuhan sampaikan kepada anak-anaknya. Apabila engkau mencari pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang seiman. Itu peraturan Tuhan. Maka apapun alasan kita, sebesar apapun cinta kita kepada orang tersebut, jika orang tersebut memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, jangan pilih mereka. Sebab ketika kita memilih mereka, kita melanggar peraturan Tuhan. Kita tidak melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Maka kita tidak dapat menggenapi setiap firman Tuhan yang Tuhan firmankan kepada kita melalui Alkitab. Jadi yang kedua yang kita pelajari, bahwa kalau kita benar-benar rindu menggenapi firman-Nya, yang kedua, lakukanlah setiap peraturan-peraturan Tuhan.
dengan taat, dengan sungguh-sungguh setiap peraturan itu kita lakukan. Karena peraturan-peraturan itu ada untuk kebaikan setiap kita. Dan yang ketiga, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya. Yang ketiga, syarat yang Tuhan kasih kepada Salomo yaitu mengikuti segala perintahku. Salomo harus mengikuti semua perintah Tuhan. Baru setelah itu janji Tuhan dapat digenapi di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita rindu hidup kita menggenapi firman Tuhan, langkah yang ketiga, kita harus menuruti setiap mengikuti segala perintah Tuhan. Kita harus mengikuti semua perintah Tuhan. Apapun perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu harus kita ikuti. Gak ada alasan kita gak bisa melakukan itu. Saya belum bisa melakukan perintah Tuhan yang ini, mengampuni kok. Saya belum bisa melakukan perintah Tuhan bahwa hormatilah orang tuamu. Kenapa belum bisa? Apakah Tuhan memberikan perintah yang sulit sehingga kita tidak dapat melakukannya? Yang harus kita tahu bahwa ketika Tuhan memberikan perintahnya, Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang tidak dapat kita lakukan. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, artinya Tuhan tahu kita dapat melakukan itu. Ketika Tuhan berkata, ampuni orang tuamu, ampuni mereka. Ampuni temanmu, ampuni mereka. Ketika Tuhan mengajarkan, memerintahkan kepada kita, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, artinya kita sanggup melakukan itu. Ketika Tuhan memberi perintah kepada kita, hormatilah orang tuamu, maka ikutilah perintah Tuhan. Menghormati orang tua kita, apapun keadaan mereka, dengan segala kekurangan mereka. Karena sampai kapanpun kalau kita mencari alasan, akan selalu ketemu alasan untuk tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tetapi sekarang kita belajar, seperti apapun orang tua kita harus tetap belajar mengikuti perintah Tuhan, menghormati mereka. Itu tugas kita. Maka ketika kita menghormati mereka, mengikuti perintah Tuhan, kita akan dapat melihat firman Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan yang besar digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Maka selanjutnya firman Tuhan berkata, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Setelah Salomo melakukan 3 hal tersebut, maka Tuhan berkata bahwa aku akan menepati janjiku kepadamu. Ketika kita sudah melakukan 3 hal tersebut, yakni hidup menuruti segala ketetapan Tuhan, melakukan peraturan Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan. Setelah kita melakukan 3 hal ini, maka kita akan melihat hidup kita dapat menggenapi firman Tuhan. Dan kalau disimpulkan 3 hal ini, menuruti segala ketetapan, melakukan segala peraturan, mengikuti segala perintah, dapat disimpulkan hanya dengan sebuah kata, yakni ketaatan. Ketika kita hidup taat kepada Tuhan, firman Tuhan mengajarkan, di saat itu kita dapat menggenapi firman Tuhan. Kunci menggenapi firman Tuhan, yakni taat kepada Tuhan. Banyak anak muda, anak-anak Tuhan, yang hidupnya tidak menggenapi firman Tuhan, hidupnya menjadi kacau berantakan, masa depannya begitu susah, begitu suram, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tapi setiap orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan menepati janjiku kepadamu, kata firman Tuhan. Janji Tuhan, rencana Tuhan, firman Tuhan digenapi atau tidak, itu juga tergantung pada kita. Kita belajar hari ini. Bukan Tuhan lalai menepati janjinya, bukan Tuhan lupa akan janjinya, bukan Tuhan itu pendusta, berjanji palsu kepada kita. Tetapi seringkali manusialah yang membatalkan perjanjian itu dengan ketidaktaatan mereka. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi anak-anak muda yang taat kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak taat kepada Tuhan, tamat sudah kehidupan kita.
hanya ditambah satu huruf di tengah M, tetapi itu mengubah segalanya. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, tamat sudah kehidupan kita. Itulah juga yang dialami oleh seorang Salomo. Ketika dia taat kepada Tuhan, Tuhan menggenapi setiap janji, setiap firman-Nya kepada Salomo. Tetapi pada akhir kehidupannya, Salomo berubah menjadi tidak taat kepada Tuhan. Karena Salomo mulai mengambil istri-istri dari bangsa-bangsa lain, sehingga istri-istri itu membelokkan hati Salomo kepada ilah-ilah, sehingga Salomo mempersembahkan api yang asing di mata Tuhan, dan itu merupakan suatu kekejian di mata Tuhan. Maka di akhir kehidupan Salomo, Tuhan murka kepada Salomo. Tuhan marah kepada Salomo, karena Salomo tidak taat kepada Tuhan. Dari kehidupan seorang yang paling bijaksana, kita dapat belajar. Dan hari ini kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Apapun keadaan kondisi kita saat ini, ketahuilah Tuhan punya rancangan yang indah untuk kita. Oleh sebab itu kita ada sampai saat ini. Tetapi untuk rencana, untuk janji itu digenapi dalam hidup kita, untuk firman itu digenapi dalam hidup kita, dibutuhkan ketaatan kita kepada Dia. Maka jadilah anak-anak yang taat, dan kita akan melihat kehidupan kita menggenapi firman Tuhan, sehingga kehidupan setiap kita dapat menjadi kehidupan yang penuh dengan makna, yang indah di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di kesempatan kali ini kami belajar bagaimana hidup menggenapi firman-Mu, yakni melalui sebuah ketaatan. Ajarlah kami anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Engkau. Apapun keadaan kami, apapun perintah yang Kau perintahkan kepada kami, ajarlah kami untuk tunduk dan taat melakukan itu dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya saat kami taat kepada Engkau, janji-Mu, firman-Mu, rencana-Mu akan digenapi di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kehidupan setiap kami dapat menjadi kehidupan yang penuh dengan makna dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang telah beribadah pada kesempatan kali ini. Biar kiranya kami terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi pribadi-pribadi anak-anak muda yang terus siap untuk Kau pakai, yang terus siap untuk menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.